Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sesi ini ya, saya bakal mengajak teman-teman untuk mendapat inspirasi langsung dari teman kita sejawat, perawat yang kemudian apa namanya sudah berlalu lalang di dunia wirausaha. Tunggu ya sebentar ya, kita akan panggil dulu teman kita yang satu ini. Nah, sesuai yang tadi ya teman-teman, jadi sekarang sudah bersama dengan kita ada dua orang perawat, kebetulan suami istri, ada Mas Aris Firman di sini, Triawan. Apa nih Mas? M Cup? M MHPE. apa? MHPE. MHPE itu apa tuh Mas kalau boleh tahu? MHPE itu Master Health Profession Education, yaitu S2 yang fokus pada pendidikan kedokteran dan kesehatan. Oke, pendidikan kedokteran dan kesehatan. Ada background nggak apa-apa ya teman-temannya, jadi kita sambil ngobrol aja. Ini teman-teman bisa panggil Mas Aris nih. Jadi beliau sebenarnya kakak kelas saya dulu di UMY dan sekarang sudah menjadi entrepreneur ya, salah satu nurse trainer nih, perawat pengusaha. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Aris, saat ini sedang menekuni apa saja di bidang wirausahanya, sedang usaha apa saja? Ya, jadi saat ini kita sedang bergerak dalam beberapa bidang sebenarnya. Yang pertama bidang pelayanan kesehatan, yang mana itu kami memanfaatkan terkait tentang peluang yang pemerintah berikan kepada seorang perawat tentunya ya. Kalau kita bicara tentang peraturan pemerintah di dalam Permenkes ya tahun 2019 itu kan ada kebijakan yang mana mengatakan bahwasanya perawat itu bisa melakukan pelayanan kesehatan di layanan kesehatan. Salah satunya yaitu praktek mandiri keperawatan. Nah, sebenarnya kan ada 4 itu ya, layanan kesehatannya. Yang pertama praktek mandiri keperawatan, kemudian puskesmas, layanan kesehatan masyarakat, dan baru rumah sakit. Sehingga kami mengambil peluang untuk bidang pertama, yaitu di praktek mandiri keperawatan. Nah, praktek mandiri keperawatan ini juga awalnya kami bingung mengambil praktek yang seperti apa, karena banyak sekali sekarang praktek perawatan ya, apalagi fasilitas kesehatan, puskesmas dan lain-lain ya, apotek juga banyak. Sehingga kami lihat lagi di peluangnya yang diberikan, oh ternyata perawat ini bisa melakukan pelayanan keperawatan holistik atau komplementer. Dan akhirnya kami mencoba untuk mendalami itu, komplementer terapi. Dan yang saya dalami memang saat ini yaitu pengobatan komplementer Islami seperti bekam, herbal, gitu ya, aromaterapi, yang kami dalami sehingga saat ini sedang mengembangkan itu sebuah rumah sehat yang menjadi praktek perawatan. Kemudian yang kedua mendalami juga di bidang pendidikan dan pelatihan ya. Pendidikan dan pelatihan karena saat ini peluangnya itu sangat-sangat besar ya untuk mengadakan pelatihan ataupun seminar dan lain-lain karena banyak sekali sekarang masyarakat yang haus akan ilmu. Sehingga ini menjadi peluang besar untuk kita seorang perawat nantinya bisa mendalami hal tersebut. Ketika kita mendalami sebuah ilmu, bisa kita sharing kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman perawat ataupun masyarakat secara umumnya untuk mengadakan sebuah seminar ataupun pelatihan-pelatihan perawatan komplementer. Iya, rame ya.
Oke, berarti saya coba ambil poinnya ya Mas ya. Berarti saat ini ada praktek mandiri keperawatan di rumah ya, buka praktek mandiri gitu ya. Terus Ya, sama di tadi mengadakan pendidikan, pelatihan kesehatan, seminar-seminar gitu ya untuk sasaran targetnya tetap perawat gitu ya. Baik itu mahasiswa ataupun praktisi juga Mas untuk ya ininya. betul. Oh, oke. Nah, mulai merintis ini tuh dari tahun berapa Mas? Kalau boleh tahu. Ya, jadi untuk merintis ini sebenarnya sejak tahun 2018 kita sudah mulai mencoba untuk merintis hal tersebut. Nah, kemudian pas kedatangan COVID-19 kemarin itu bisa jadi sebagian orang mengatakan ini mungkin sebagai musibah ya, tapi di balik itu kita coba untuk ambil apa namanya hikmahnya dan ambil peluang di sana. Ternyata layanan home care komplementer terutama itu sangat-sangat dibutuhkan saat itu. Gitu. Kemudian kebutuhan herbal, madu itu malah justru meningkat. Ya, itu hikmah di balik pandemi sih, ketika kita bisa mengambil peluangnya. Berarti Dan alhamdulillah sampai ya. saat ini. Ini salah satu apa namanya cara lain memandang Hmm. pandemi ya. Cara lain memandang Yeah. pandemi di mana baca peluang. Oh, di sana justru malah home care itu meningkat, kemudian kebutuhan herbal juga meningkat gitu ya. Akhirnya kemudian justru diambil alih di sana. Nah, kalau boleh tahu nih Mas untuk apa usahanya tadi ini kan apa orang kalau usaha tuh ada yang mungkin perseorangan, kemudian misalnya juga atau kerjasama nih partnership sama teman-teman lain gitu. Kalau yang di Mas Aris nih yang kayak gimana? Bagaimana model jenisnya seperti apa? Ya, jadi kalau yang untuk praktek perawatan komplementer ini memang kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi kita bekerja sama dengan para supplier yang teman-teman yang ada di pabrik herbalnya untuk bisa menyetop terkait tentang kebutuhan herbal, kebutuhan madu seperti itu. Kemudian kalau yang untuk di bidang pendidikan dan pelatihan, kita memang ada sebuah lembaga yang memang bergerak di dalam bidang pendidikan dan pelatihan itu, sehingga di dalam lembaga itu ada sebuah program kita mendirikan itu, kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya juga seperti itu. Tapi kalau pemilikan usahanya nih perseorangan atau tadi misalnya nanti kalau keuntungan berbagi. Kalau firma ya, maksudnya kayak bekerja sama orang lain, oh berarti untung bagi, rugi bagi nih. Kalau di yang Mas Aris sendiri gimana nih jenisnya? Kalau yang untuk prakteknya itu mandiri perorangan. Cuma kan kita melibatkan dari pihak lain untuk bekerja sama. Cuma memang pengelolaannya mandiri. Tetapi yang untuk lembaga ini, bidang pendidikan pelatihan, kita berkelompok di dalam sebuah lembaga itu. Tetapi dalam lembaga ini, alhamdulillah saya sebagai foldernya. Dan jadi terkait tentang pengaturan dan lain sebagainya bisa kita kontrol dengan baik. Wah, ada banyak sekali ya, maksudnya model-modelnya tadi, termasuk sampai sekarang masih jualan herbal, Mas, untuk ininya? Ya, masih, cuma memang sebagian karena terkendala produksi di sana sehingga tidak bisa mensuplai banyak, dan kebutuhan pasar juga saat ini banyak kurangnya daripada yang kemarin. Memang karena Oh, udah sekarang turun. banyak sekali model-model herbal dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga harus bisa terjun di sana dalam yang kita kembangkan saat ini sedang digital marketingnya, karena memang itu sangat-sangat penting sekali gitu.
Mm-mm. Nah, kalau ini nih Mas, apa namanya, SDM nih, kalau tadi kan mungkin praktek mandiri, meskipun ini kliniknya perorangan ya, punya Mas Aris dan istri misalnya, tapi ada nggak hire misalnya apa ambil pegawai nih apa namanya untuk kerja di klinik perawatnya ini gitu? Ya, ya, di praktek ini sementara kita lakukan mandiri, jadi memang saya yang menangani untuk pasien laki-lakinya, kemudian istri itu yang perempuan. Cuma memang Mm-mm. kita sedang berusaha untuk ke depan, insya Allah kita sedang insya Allah mohon doanya juga kita sedang berusaha untuk memperluas rumah terapinya, ya, sehingga Oh, nanti kemungkinan akan mencari salah satu staf untuk administrasi dan juga untuk tambahan terapisnya. wah, akan ada SDM tambahan ya, bakal Ya. lebih complicated lagi nih ya, apa akan lebih kompleks dengan tambahan SDM dari eksternal ya, dari eksternal. Tapi udah ada ini, udah ada bayangan gitu Mas, siapa yang akan direkrut atau model perekrutannya nanti seperti apa nih? Ya, jadi untuk model perekrutannya sebenarnya gini, saya tidak mengambil dari orang jauh ya. Jadi di di kampus sebenarnya kami sudah apa namanya mendesain siapa sih yang ini nantinya akan bisa kita jadikan partner dalam bidang kesehatan yang holistik ini gitu. Sehingga di kampus kami sudah menargetkan mahasiswa siapa yang nantinya bisa berkolaborasi dengan kami. Ya intinya kita kader lah, kaderisasi siapa-siapa saja karena memang entrepreneurship ini sangat-sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sebenarnya harusnya. Sehingga itu yang harus kita kembangkan kepada mereka, kemudian mereka ketika lulus nanti, nah ini kebetulan sebentar lagi kan akan lulus, nah itu yang akan kita jadikan partner atau membantu kami dalam pelayanan komplementer ini nantinya. Gitu. Memang sudah sejak dini kita targetkan dan kita kaderisasi. Oh, artinya strategi untuk pemenuhan SDM ini dengan kaderisasi ya, tadi kaderisasi. Nah, kebetulan teman-teman beliau ini dosen di Universitas apa, Mas? Surya Global. Surya Global Yogyakarta. Surya Global Yogyakarta dan mengajar untuk keperawatan ya di sana ya. Iya. Kalau oke tadi SDM kalau untuk praktek mandirinya mungkin ada karena mau expand ya, baik dari segi bangunan kemudian jenis terapi mungkin akan nambah. Nah, kira-kira nih Mas, kalau sejauh ini kan kalau di yang bagian pendidikan pelatihan juga ketemu sama SDM lain ya, mengelola karena tadi foundernya apa namanya lembaga pelatihan ini. Apa sih sebenarnya kendalanya di sana? Manajemennya, cara memanage teman-teman di SDM-nya ini seperti apa? Supaya Ya, konsisten mungkin atau bagaimana? ya. Jadi memang ketika kita menjadi seorang apa namanya founder atau yang memimpin di dalam sebuah lembaga tersebut, memang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pribadi sebenarnya. Kita harus bisa melihat dari sisi apa namanya partner kita atau teman kerja kita yang ada di lembaga tersebut. Apa kebutuhan mereka? Itu juga kita harus bisa penuhi secara holistik ya, karena ketika kita bertemu tidak hanya membicarakan masalah pekerjaan saja, target yang Mm-mm. harus terpenuhi, pesertanya sudah berapa pelatihan ini, Mm-mm. tetapi kita cara saya untuk mengontrolnya agar kita bisa bekerja itu dalam bentuk kekeluargaan, sehingga kita sebagai seorang pemimpin mungkin ya kita juga harus bertanya bagaimana kabarnya, misal sederhananya bagaimana kabar keluarganya, bagaimana kabarnya, gitu. Sehingga nanti akan terasa bahwa ketika bertemu bukan hanya soal pekerjaan, tetapi lebih ke keluargaan. Itu salah satu cara untuk apa namanya mengatur agar manajemen itu tetap baik. Gitu. Karena memang banyak sekali kendala ya. Karena kebutuhan seseorang itu kan berbeda-beda. Gitu. Pas mungkin dia lagi banyak masalah dengan keluarga,
keluarganya atau banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga tidak mencapai target, tidak performanya tidak maksimal. Nah, ketika itu kita biarkan saja, malah kita berikan target terus, nah itu mungkin akan mempengaruhi kinerjanya juga nanti. Sehingga kita berusaha bagaimana ya kita selesaikan bersama. Ketika ada masalah di sana, ketika kamu ada masalah, jangan sungkan untuk meminta bantuan sehingga nanti kita bisa membantu secara kekeluargaan. Gitu. Artinya benar-benar ada nilai keluarga ya, pegawai ini tidak hanya dianggap sebagai pekerja, kemudian hubungannya juga bukan hanya sebatas pekerjaan, tapi bagaimana kita membangun tadi ya sebuah keluarga, nilai keluarga supaya nggak ada canggung gitu, nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa yang kemudian oh cuma dibutuhkan tenaganya aja misalnya kayak gitu ya. Ini Mas, oke kita sekarang ke poin penting nih di keuangan. Apa untuk pengelolaan keuangannya itu bagaimana Mas? Misalnya apakah menggunakan akuntansi atau dari Mas Aris sendiri nih? Karena kan Mas Aris basicnya perawat ya sebenarnya. Oh sorry, Mas Aris nge-freeze. Masih manual ya, belum menggunakan sistem-sistem tertentu karena memang kita melihat belum begitu besar ya, belum begitu besar untuk apa-apa yang dihasilkan sehingga masih bisa dilakukan secara manual. Kebetulan memang kami ada di dalam bidang pendidikan dan pelatihan itu ada tim bagian keuangan sendiri yang mengelola pendapatan, pemasukan dan pengeluarannya berapa. Nah, kemudian kita distribusikan kepada teman-teman yang terlibat dan juga pada ownernya seperti itu. Kalau yang di rumah terapinya sendiri masih sangat-sangat sederhana karena memang kita belum bisa melayani banyak pasien meskipun itu permintaannya alhamdulillah ya cukup adalah permintaan pelayanan kesehatan ini. Cuma memang karena keterbatasan waktu sehingga belum maksimal dalam melayani sehingga pengelolaan keuangan itu juga masih bisa dihandle oleh istri sendiri. Oke, masih dalam lingkupnya masih lingkup kecil ya, artinya masih bisa diatur sendiri kayak gitu. Tapi sejauh ini keuangannya sehat Mas di dua tadi. Kalau melihat sebenarnya gini teman-teman ya, kalau melihat perkembangannya, saya bolak-balik ke Yogyakarta tuh sangat berkembang loh ini di tempatnya Mas Aris ya, dari yang mulai belum ada klinik di rumah, kemudian sampai ada, apalagi sekarang mau expand, nambah lagi SDM, wah itu keren sekali sih dari Mas Aris ya untuk ininya. Tapi kalau untuk keuangan nih Mas, kadang kan ada memang yang buka cabang, tapi sebenarnya masih belum kayak stabil banget gitu. Nah, kalau dari Mas Aris sendiri gimana nih? Ya, jadi untuk jadi kita sebenarnya saling subsidi silang dari kedua usaha tadi. Misal pada saat rumah terapinya sedang butuh dana tambahan, maka kita bisa ada dana cadangan yang diambilkan dari pelatihan dan pendidikan tadi. Begitu juga sebaliknya. Tapi kebanyakan yang memberikan subsidi atau memberikan subsidi tambahan itu adalah di bidang pendidikan dan pelatihan. Insya Allah itu profitnya bisa untuk menunjang kesehatan keuangan klinik. Kalau klinik sebenarnya atau rumah terapi ini sebenarnya tidak ada ruginya karena kita tidak memiliki SDM ya, belum memiliki SDM atau pegawai gitu ya, masih mandiri sehingga tidak membutuhkan pengeluaran yang terlalu banyak gitu. Dulu kalau untuk proses izinnya Mas untuk praktek klinik ini susah nggak waktu praktek mandiri ini untuk izin mendirikannya gitu waktu dulu? Ya, jadi sebenarnya nanti teman-teman itu bisa melalui dua cara ya izinnya itu, bisa ketika ini
Nanti tergantung pilihan sebenarnya. Jadi ada dua kemungkinan kalau kita di keperawatan itu izinnya yang pertama bisa pakai STPT namanya atau surat tanda registrasi surat tanda pengobat tradisional STPT. Nah, karena kan saat ini saya bergeraknya di pengobatan tradisional, yaitu di bekam, pijat refleksi, akupuntur dan lain-lain, sehingga izinnya bisa menggunakan pengobat tradisional gitu. Kalau kita mau bergerak di bidang keperawatan yang murni, bisa kita izinnya nanti SIPP. Jadi untuk pengurusan ini sebenarnya tergantung daerah sebenarnya, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Ada yang mana daerah itu kalau teman-teman cerita itu alumni pelatihan pada cerita itu ada daerah yang dimudahkan, ada yang disulitkan gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui kondisi yang ada di daerah tersebut sendiri. Dan alhamdulillah kalau di Jogja cukup relatif mudah. Karena Jogja sangat mendukung ya untuk pengobatan alternatif ini, maksudnya pengobatan yang holistik, terutama kan mereka sangat mendukung gitu. Baik, Mas, terakhir nih, kalau tadi pemasaran kan masih berupa digital ya, malah masih usaha untuk digital marketingnya. Nah, di digital marketingnya tuh Mas ada platform apa aja yang sudah dipakai gitu untuk pemasaran? Ya, kalau sekarang saya sedang mendalami. Jadi banyak sekali platform yang bisa digunakan sebenarnya. Mulai dari Facebook, ya sekarang kan ada Facebook Ads, kemudian Instagram, TikTok pun sekarang sudah mulai bisa untuk dilakukan digital marketing di sana. Tapi saat ini karena kita ketika menentukan platform, kita harus menentukan melihat target target market kita siapa. Ya, jangan sampai ketika seperti contohnya ini, ketika saya menjual, ini juga salah satu produk saya, bukan ini sebagai contoh, karena target market saya ini nanti adalah para terapis dan juga para mahasiswa, sehingga kurang cocok ketika para terapis yang sudah usia ya di atas remaja itu ya menggunakan TikTok itu kurang pantas. Maka saya pilihnya yang bisa general mencakup semuanya, baik remaja, orang dewasa, maupun yang sudah tua, itu sepertinya saat ini yang mendukung adalah Instagram. Dan sekarang mulai mencoba untuk menggunakan Instagram sebagai salah satu nanti platform yang bisa digunakan untuk marketing ini. Oke, betul-betul ya. Jadi sesuai targetnya dulu nih, target pasarnya siapa. Nah, ini kan Mas Aris dosen, kemudian usahawan juga, keluarga juga, ada anak 3. Gimana sih Mas ngatur waktunya? Boleh dong kita bagi nih. Ya, cara mengatur waktunya sebenarnya kita harus punya prioritas. Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau menurut saya tidak ada sih orang yang sibuk itu, nggak punya waktu tuh nggak ada. Cuma prioritas mana yang apa yang lebih diprioritaskan kan gitu. Jadi memang saat ini ketika kita bekerja ya kita bekerja. Kemudian ketika di rumah memang kita juga bisa membagi waktu untuk keluarga ya. Dan kalau saya itu lebih sering di malam hari ketika anak-anak hal yang sangat-sangat mendesak harus dikerjakan. Itu memang kita harus kerjakan. Dan untuk biasanya dalam 1 bulan itu karena full kegiatan pendidikan pelatihan itu kan setiap akhir pekan ya, Sabtu Ahad. Nah, di dalam 1 bulan itu biasanya saya berikan jeda atau berikan waktu kosong 1 pekan tidak full dalam 1 bulan itu. Jadi dalam 4 minggu itu ada minggu tertentu yang itu memang untuk keluarga. Jadi tidak misi pelatihan, tidak mengadakan seminar, jadi khusus keluarga. Memang harus ada yang mengalah dan kebetulan istri ya sudah biasa ditinggal seperti itu.
Sudah ikhlas batin ya. Oke, Mas boleh dong sekali lagi tadi tunjukkan bukunya. Jadi teman-teman nanti bukunya Mas Aris. Jadi teman-teman nih boleh Mas Aris ini sudah menulis buku satu buah Mas atau udah beberapa buku? Ada 3 buku sebenarnya, 3 buku, cuma yang tulisan sendiri itu ini, buku ini yang saya tulis sendiri, yang 2 buku lainnya itu book chapter. Jadi ditulis bersama-sama, sama yang satu tentang perawatan luka dan komplementer terapi, kemudian yang satunya lagi tentang Islamic medicine. Wah, oke, keren sekali nih. Jadi teman-teman bisa terinspirasi sekali dari Mas Aris ya. Dan ini kebetulan tadi saya sudah dikirimkan foto ya. Em, ini ada bukunya, jadi buku cutting pharmacy-nya. Nanti kalau mau pesen bisa langsung nih beli ke beliaunya. Kemudian ada juga kita tadi mau lihat ini ya. Ini klinik ya Mas ya, klinik mandirinya ya, yang rumah terapinya Iya, tadi ya. iya Itu betul. ada banyak sertifikat pelatihan ya Mas ya untuk kualifikasi dari apa terapisnya. Kebetulan ya karena ini bekam jadi memang sesuai syariah yang perempuan ya dibekam oleh perempuan, yang laki-laki dibekam oleh laki-laki gitu. Kemudian tadi, nah ini juga ada salah satu contoh ya, ini istrinya Mas Haris tadi sempat muncul di layar kaca dan ini ada salah satu dokumentasi ketika pelatihan ini ya. Oke, ini kok nggak ada suaranya nih? Bilang, oke bentar. Oh bentar, saya coba dari ini deh, dari share hmm, share dari yang, wow mana dia? Kita coba dulu. Kok. Wah, saya udah di ini ya, running out bentar lagi. Maklum, bukan zoomnya anu nih. Ya, sebentar sebagai penutup ya. Ini salah satu pelatihannya ya, Mas ya. Iya betul. Dekan teman-teman bisa lihat. Oh, sorry. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Aris untuk hari ini. Dan mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Aris ya. Mas Aris sudah menghilang nih kemana nih tadi? eh Waktu saya udah sisa 8 menit nih. Biasa pakai Zoom ini ya, bukan yang Pro. Mas Aris di mana nih? Oke ya. Halo? Ya, oke. Masih ya koneksi saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Haris untuk waktunya. Mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lagi ya Mas Haris ya. Terima kasih Ya, untuk siap. inspirasinya. Kalau ada info pelatihan, mudah-mudahan siapa tahu suatu saat nanti ke Samarinda ya Mas, Kalimantan Timur. Barangkali kita yang mengundang nanti. Ya. Jadi bisa ketemu langsung dengan orangnya. Kira-kira ada pesan apa nih Mas sebagai closing penutup buat teman-teman kita nih, adik-adik mahasiswa yang
semesternya ada semester 3, semester 5, masih muda banget nih, masih bisa Ya, kembangkan diri. ya, ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, saya selalu menyampaikan ini juga kepada adik-adik mahasiswa yang ada di Sultan Global juga, bahwasanya seorang perawat itu tidak hanya bekerja di rumah sakit ya. Jadi peluang kerja kita sebagai seorang perawat itu banyak sekali. Seperti halnya saya, seorang perawat saat ini tidak kerja di rumah sakit, tapi kerja di kampus, di bidang pendidikan. Itu juga merupakan peluang kita. Dan juga di dalam ketika kita melihat di dalam buku Fundamental of Nursing itu, karir dari perawat itu salah satunya ternyata ada yang namanya entrepreneur nursing. Nah, jadi kita juga ada nih tercatat sebagai karir di Fundamental of Nursing, sehingga ini harus kita buka peluang kita, wawasan kita sehingga luas ya. Bayangkan sekarang banyak sekali lulusan perawat di Indonesia ini. Ketika mereka semua ingin kerja di rumah sakit, nah apakah semua itu bisa tercapai? Betul, betul. Tidak. Maka janganlah kita menambah beban negara menjadi meningkatkan angka pengangguran. Maka kita harus bisa membuka diri untuk berkarya dan berjiwa entrepreneurship. Gitu aja. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Aris dan istri dan anak-anaknya yang sudah jadi backsound tadi ya. Mudah-mudahan lancar selalu usahanya, berkah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa boleh mampir kalau ke Jogja ya Mas ya. Pas waktunya. Ya, pas siap boleh sharing sama Mas Aris di Jogja. Baik Mas Aris ya, terima kasih banyak. Ini saya akhiri dulu ya Mas Aris ya untuk waktunya. Oke teman-teman, bisa kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi Mas Aris. Ya, salam sehat berkah ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu.